Sodom adalah kaum yang rendah akal dan moralnya. Mereka terkenal dengan kebiasaan buruk mereka, di mana kebiasaan buruk mereka adalah mereka sering merampas harta milik orang lain dan menindas kaum yang lemah. Dan yang lebih parah lagi, kebiasaan mereka adalah sering berbuat maksiat. Dan mereka sering berbuat maksiat antara sesama jenis dari antara mereka, seperti mereka sering melakukan perbuatan homoseksual, yaitu antara laki-laki dan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Sungguh mereka benar-benar melakukan perbuatan itu dan menjadikan perbuatan itu sebagai kebudayaan dari penduduk kota Sodom tersebut. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kak Ros Official. Hai sahabat-sahabat Kak Ros semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan kasih sayang Allah, dilimpahkan rezekinya, dilimpahkan rahmat Allah, dan semoga teman-teman semua di dunia ini, khususnya umat Islam di dunia, semoga kita semua tergolong umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman Kak Ros semuanya, sebelumnya Kak Ros mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, yang udah like and udah subscribe video YouTube channel Kak Ros. Kak Ros berharap semoga teman-teman yang sudah mensubscribe video YouTube channel dan mendukung konten-konten Kak Ros, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dari teman-teman semua. Dukung terus konten-konten Islami agar generasi kita menjadi generasi yang cerdas dalam hal akademik dan spiritualnya. Oke teman-teman, semoga teman-teman yang sudah mendengarkan dari kisah-kisah yang telah Kak Ros ceritakan, semoga teman-teman semua mendapatkan hikmah dan pelajaran dari apa yang telah kalian dengar. Dan buat teman-teman yang baru berhijrah atau baru belajar, kalian boleh mendengarkan video ini, tonton terus videonya, jangan di skip, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Baiklah sahabat-sahabat Kak Ros semuanya, jika terakhir kemarin Kak Ros menceritakan kisah Nabi kita yang keenam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam, dimana pada kisah itu Kak Ros membaginya menjadi dua part. Di part yang pertama Kak Ros menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi wassalam yang mencari Tuhannya, yang mengenal Tuhannya, dan sampailah ia bertemu dengan seorang raja yang zalim, di mana raja itu bernama Raja Namrud. Kemudian akhirnya raja yang zalim tersebut tewas karena seekor nyamuk. Kemudian akhirnya ia menikahi istri pertamanya yang bernama Siti Sarah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini diuji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki keturunan hampir 90 tahun lamanya. Itu di part yang pertama. Dan di part yang kedua Kak Ros menceritakan di mana Nabi Ibrahim alaihi wassalam menikah dengan istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar, kemudian memperoleh keturunan diberi nama Nabi Ismail alaihi wassalam karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihi wassalam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Ismail alaihi wassalam, di mana Nabi Ismail alaihi wassalam ketika menghentakkan kakinya muncullah mata air yang kini disebut dengan air Zam-Zam. Kemudian dari kejadian itu hingga akhirnya kota Mekah mulai ada kehidupan dan mulailah ada peradaban di kota Mekah tersebut. Dan bagaimana kisah selengkapnya teman-teman, silahkan nonton video tersebut, kemudian berikan saran dan komen pada video YouTube channel Kak Ros. Semoga teman-teman yang mendengarkan cerita itu, teman-teman bisa mengerti dan memahami apa dari alur cerita tersebut. Kemudian pada video kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi yang selanjutnya, Nabi yang ke-7. Teman-teman pasti sebagian sudah pada tahu siapakah Nabi yang ke-7 yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Siapakah Nabi tersebut? Ya, dialah Nabi Lut alaihi wassalam. Audio Jungle. Nabi Lut alaihi wassalam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Pada kali ini Kak Ros menceritakan kisah Nabi Lut,
dan kaum Sodom yang ingkar, di mana pada kisah Nabi Lut alaihissalam ini pertama kalinya terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum Sodom. Bagaimanakah kisah selanjutnya, teman-teman? Silahkan videonya ditonton sampai habis, jangan di skip, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nabi Lut alaihi wasallam adalah nabi yang ketujuh yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Nabi Lut alaihi wasallam tidak termasuk Rasul Ulil Asmi seperti pamannya sendiri, Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nabi Lut diangkat menjadi nabi ketika pada masa kerasulan pamannya, Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Dan Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang telah diperintahkan oleh Rabbku. Sesungguhnya dialah maha perkasa dan maha bijaksana. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Semula Nabi Lut alaihi wasallam tinggal bersama pamannya di sebuah kota yang bernama Al-Khalil atau Hebron, di mana akhirnya Nabi Lut alaihi wasallam akhirnya hijrah ke kota Sodom, di mana kota Sodom ini terletak di lembah Jordania. Penduduk dari kota Sodom ini memiliki kebiasaan buruk dan sifat keji dan suka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana kebiasaan buruk mereka itu adalah mereka menyukai sesama jenis dari kaum mereka, seperti laki-laki menyukai kaum laki-laki dan perempuan menyukai kaum perempuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Lut alaihi wasallam, untuk membenarkan dari ajaran-ajaran yang telah mereka lakukan, yaitu menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah memerintahkan Lut kepada kaumnya, dan Lut mengatakan kepada kaumnya, mengapa kalian telah melakukan perbuatan-perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seseorang sebelumnya di dunia ini? Sungguh kalian benar-benar melampiaskan syahwat kalian kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kemudian kaumnya pun berkata, usirlah Lut dan pengikutnya di negeri ini. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah suci. Quran Surah Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 82. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan akidah dan penyimpangan-penyimpangan akhlak yang dilakukan oleh penduduk kota Sodom tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan Nabi Lut untuk mendakwahi kaum dari Nabi Lut tersebut. Meskipun Nabi Lut alaihissalam selalu mendakwahi umatnya, tetapi kaum dari Nabi Lut ini masih saja cuek kepada dakwah Nabi Lut. Mereka tidak mau mendengarkan dakwah dari Nabi Lut. Mereka berkata kepada Nabi Lut, wahai Lut, jika engkau masih saja atas ajakanmu itu, maka engkau akan terusir nantinya. Meskipun seperti itu, Nabi Lut alaihissalam tetap terus mendakwahi umatnya sampai umatnya itu merasa bahwa yang telah mereka lakukan itu adalah salah. Tapi kaum dari Nabi Lut ini merasa mereka gusar atas dakwah dari Nabi Lut. Mereka pun akhirnya mengusir Nabi Lut alaihissalam dari kampung mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara ayat 167. Wahai Lut, jika engkau tetap mendakwahi kami, maka engkau termasuk orang yang terusir. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 167. Kaum Sodom adalah kaum yang rendah akal dan moralnya. Mereka terkenal dengan kebiasaan buruk mereka, di mana kebiasaan buruk mereka adalah mereka sering merampas harta milik orang lain dan menindas kaum yang lemah. Dan yang lebih parah lagi, kebiasaan mereka adalah sering berbuat maksiat. Dan mereka sering berbuat maksiat antara sesama jenis dari antara mereka, seperti mereka sering melakukan perbuatan homoseksual, yaitu antara laki-laki dan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Sungguh mereka benar-benar melakukan perbuatan itu dan menjadikan perbuatan itu sebagai kebudayaan dari penduduk kota Sodom tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kota Sodom tersebut,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menghancurkan kota Sodom tersebut bersama pengikutnya dengan membalikkan kota tersebut, ya teman-teman. Kota tersebut akhirnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah perjalanan mereka. Mereka pun menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim bahwa akan ada anak yang lahir yang penyabar. Dan juga para malaikat itu menyampaikan bahwa mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan dan membalikkan kota Sodom tersebut bersama pengikutnya yang hina dan keji tersebut. Dan mendengar dari kabar dari para malaikat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pun lantas mengkhawatirkan Nabi Lut alaihissalam dan berkata kepada malaikat bahwa di perkampungan itu ada keponakanku yang bersama pengikutnya yang beriman kepada Allah. Kemudian para malaikat itu berkata, tenang saja wahai Ibrahim, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Lut dan kaumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Daerah yang tertimpa azab itu bernama daerah Sodom dan Amorah, di mana kota tersebut kini dikenal dengan Laut Mati atau Danau Lut. Para arkeolog berpendapat bahwa sebelumnya Laut Mati ini tidak ada. Terjadinya Laut Mati ini karena adanya gempa yang terjadi sehingga membentuk permukaan tersebut menjadi permukaan yang lebih rendah dari permukaan laut. Sehingga terjadilah Laut Mati. Dan para ilmuwan juga menemukan beberapa peninggalan-peninggalan dari kaum Sodom tersebut sebagai bukti bahwa pada zaman itu terjadi sebuah peristiwa yang dahsyat pada zaman Nabi Lut alaihi wasallam. Nabi Lut alaihi wasallam adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaum Sodom, di mana pada saat itu banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh penduduk kota Sodom tersebut, sehingga Allah mengutus Nabi Lut untuk mendakwahi mereka dan kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Ayah dari Nabi Lut yang bernama Haran bin Azar adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam, di mana sebelumnya mereka tinggal di Mesir dan Nabi Lut tinggal bersama pamannya untuk mengurus peternakan yang akhirnya peternakan tersebut berhasil. Dan akhirnya Nabi Lut alaihissalam pun hijrahlah ke kota Sodom, di mana yang kini kota Sodom tersebut terletak di lembah Jordania. Kebiasaan di kota Sodom ini, jika ada seorang pendatang yang datang ke kota mereka, misal seorang laki-laki yang memiliki harta tetapi tidak memiliki wajah yang cukup tampan, mereka akan merampas harta tersebut. Lalu jika orang tersebut tidak mau memberikan hartanya, maka orang tersebut akan mereka bunuh. Namun jika yang datang itu seorang laki-laki tampan, mereka merampas hartanya dan laki-laki tampan itu akan menjadi rebutan dari kaum laki-laki penduduk kota Sodom tersebut. Begitupun sebaliknya, jika yang datang itu perempuan, maka perempuan itu akan menjadi rebutan dari kaum perempuan di kota Sodom tersebut. Sehingga kemaksiatan itu terjadi setiap hari, bahkan mereka melakukannya di tengah-tengah keramaian tersebut. Melihat kebudayaan yang dilakukan oleh penduduk kota Sodom tersebut, Nabi Lut merasa sedih. Dia selalu mendakwahi penduduk kota Sodom tersebut dan mengingatkan bahwa perbuatan itu sangat tidak terpuji dan sangat menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam mengingatkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut, tapi penduduk kota Sodom ini memang sangat keras dan tidak memiliki hati. Kebiasaan buruk itu mereka anggap adalah perbuatan biasa dan hal yang tren pada masa itu. Padahal Nabi Lut alaihissalam telah mengingatkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kaum perempuan untuk laki-laki dan laki-laki untuk perempuan. Tapi mereka merasa diri mereka lebih baik dari Nabi Lut alaihissalam, maka mereka sering sekali mengucilkan Nabi Lut alaihi wasallam karena tidak sama sifatnya dengan penduduk mereka.
Hal itu tentu saja membuat sedih Nabi Lut alaihissalam, karena tak hanya dari laki-laki dewasa saja yang menjadi korbannya, tetapi anak-anak kecil pun yang masih di bawah umur, mereka sanggup untuk melakukan perbuatan keji dan menyimpang tersebut. Ini sangat miris dan sangat-sangat tidak bermoral ya teman-teman, karena sangat tidak baik untuk kesehatan kita, juga merupakan penyiksaan terhadap kaum yang lemah. Awal mula kejadian sodomi ini adalah dari pencurian ya teman-teman. Jadi awal mula terjadinya sodomi ini adalah dari kasus pencurian, di mana seorang pemuda ketahuan telah mencuri barang dari penduduk kota Sodom tersebut, dan akhirnya pemuda yang telah mencuri tersebut dibawa oleh penduduk kota Sodom dan dikurung dalam penjara. Kemudian ketika dalam penjara itu, seorang laki-laki tersebut ditindas dan disakiti oleh penduduk kota Sodom tersebut. Lalu mereka menyiksa laki-laki tersebut di dalam kurungan, dan akhirnya laki-laki tersebut menangis kesakitan. Dan pada suatu hari ketika si laki-laki itu sedang menangis, dihampiri oleh seorang penjaga dari penjaga tahanan tersebut. Kemudian penjaga itu kasihan melihat lelaki yang sedang menangis yang telah disiksa oleh penduduk kota Sodom tersebut. Kemudian laki-laki itu akhirnya memeluk laki-laki yang telah disiksa oleh penduduk kota Sodom tersebut. Ternyata pelukan dari si penjaga ini ternyata membuat syahwat si laki-laki tersebut bangun, sehingga mereka pun akhirnya melakukan perbuatan menyimpang, yaitu perbuatan sodomi. Itulah kisah pertama kali perbuatan sodomi yang dilakukan oleh perbuatan kaum Sodom, sehingga berita itu pun akhirnya sampailah kepada penduduk kota Sodom lainnya, dan hal itu telah menjadi hukuman bagi mereka yang tidak mau taat kepada dan ikut kepada ajaran dari kaum Sodom, sehingga dari hukuman itulah menjadi kebiasaan dan kebudayaan dari kaum Sodom tersebut. Na'udzubillah min zalik. Jadi ya teman-teman, perbuatan sodomi itu dimulai dari pencurian. Dari pencurian itu akhirnya ke penduduk kota Sodom itu kebiasaan jika ada yang mencuri maka dia harus disodomi. Itulah menjadi kebudayaan mereka, sehingga menjadi gaya hidup yang tidak bermoral dan tidak memiliki akal yang sehat. Karena seringnya terjadinya pelecehan-pelecehan yang telah mereka lakukan tersebut, sehingga banyak dari golongan mereka tersebut yang tertimpa penyakit itu yang akhirnya menular kepada tetangga-tetangga mereka. Melihat hal itu, Nabi Lut alaihissalam merasa kasihan dan sedih akan musibah yang telah ditimpakan oleh mereka. Kemudian Nabi Lut alaihissalam terus menasihati umatnya tidak putus asa agar mereka berhenti melakukan perbuatan keji tersebut, karena merugikan diri sendiri dan orang lain tentunya ya teman-teman. Namun ajakan dari Nabi Lut alaihissalam itu tetap saja tidak didengar oleh kaum Sodom tersebut. Mereka menganggap bahwa Nabi Lut adalah orang yang akan mereka usir dari negeri mereka. Kemudian akhirnya karena banyaknya penyakit yang telah menyebar dan di mana-mana pelecehan seksual, akhirnya Nabi Lut alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya tersebut diberi pelajaran agar mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaan dari Nabi Lut alaihi wasallam. Permohonan dan doa dari Nabi Lut alaihissalam akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 3 para malaikat untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam, di mana pada saat itu Nabi Ibrahim statusnya adalah paman dari Nabi Lut alaihi wasallam. Ketiga para malaikat tersebut menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah telah menyampaikan kabar gembira bahwa engkau akan memiliki seorang anak yang penyabar yang diberi nama Ishak. Kemudian para malaikat tersebut juga menyampaikan pesan dan perintah Allah bahwa mereka telah diperintahkan Allah untuk menghancurkan kota Sodom dan Amorah tersebut, di mana kota tersebut ada keponakan Nabi Ibrahim yaitu Lut yang tinggal bersama pengikutnya.
Mendengar kabar tersebut, tentu saja Nabi Ibrahim alaihissalam kaget dan meminta kepada para malaikat tersebut untuk menunda perintah Allah tersebut. Tetapi sayangnya karena ini perintah Allah dan harus dilakukan, maka mereka akan melakukannya atas perintah Allah. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya pun menyetujui atas perintah Allah tersebut, tetapi dia memohon kepada para malaikat tersebut untuk menyelamatkan Lut dan kaumnya yang beriman. Tentu saja para malaikat tersebut mengatakan bahwa Allah akan menyelamatkan Lut bersama kaumnya yang beriman tersebut. Dan tibalah masanya mereka sampai di sebuah kota Sodom tersebut. Ketiga para malaikat tersebut menyamar menjadi lelaki yang tampan, gagah, dan berotot. Mereka menyamar, kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang gadis yang cantik dan ayu yang sedang mengambil air di sebuah perigi. Kemudian para malaikat itu menegur wanita tersebut dan berkata bahwa kami ingin bertamu ke rumahmu. Kemudian wanita itu tidak berani berkata karena yang memberikan keputusan adalah ayahnya. Ayahnya itu bernama Nabi Lut ya teman-teman. Kemudian perempuan itu pun berlari lalu menyampaikan kepada ayahnya bahwa ada tamu 3 orang yang akan datang bertamu ke rumah mereka. Tentu saja kabar tersebut membuat Nabi Lut alaihissalam merasa risau dan gelisah. Dan tibalah saatnya di mana 3 para lelaki itu tiba di rumah Nabi Lut alaihi wasallam. Mereka bertamu, kemudian Nabi Lut alaihi wasallam membuka pintu dan betapa terkejutnya Nabi Lut alaihi wasallam melihat ketiga tamunya tersebut berparas wajahnya yang tampan dan berotot. Tentu saja ia khawatir akan keselamatan dari para tamu-tamunya tersebut, mengingat bahwa penduduk kaum Sodom tersebut haus akan maksiat dan menyukai sesama jenis di antara mereka. Dan akhirnya Nabi Lut alaihissalam pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Nabi Lut alaihissalam pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah melindungi ketiga para tamunya tersebut. Dan Nabi Lut alaihissalam pun berkata kepada kedua orang putrinya dan istrinya untuk tidak memberikan kabar tersebut bahwa di rumah mereka sedang ada 3 orang lelaki tampan yang sedang bertamu. Khawatir penduduk dari kota Sodom tersebut akan marah dan menyiksa dan mengambil para tamu-tamunya tersebut untuk dijadikan budak seks dari penduduk kota Sodom tersebut. Nah, teman-teman, tahukah kalian, meskipun telah diperingatkan oleh Nabi Lut alaihi wasallam, tetapi istri Nabi Lut alaihi wasallam ini termasuk orang yang ingkar dan termasuk dari bagian dari kaum Sodom tersebut, karena ia mengkhianati suaminya dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga termasuk dari kaum Sodom tersebut, sehingga diam-diam ia pun akhirnya membeberkan berita tersebut kepada penduduk lainnya. Tentu saja penduduk kaum Sodom, khususnya laki-laki, sangat marah kepada Nabi Lut karena telah menyembunyikan 3 orang pemuda yang tampan di rumah Nabi Lut. Karena mereka sudah lama tidak menemukan lelaki muda yang tampan dan gagah. Mereka pun marah dan akhirnya pergilah ke rumah Nabi Lut, lalu menggedor-gedor pintu rumah dari Nabi Lut alaihi wasallam. Mendengar gedor-gedor pintu teriak-teriakan dari kaum Sodom tersebut, karena mereka tidak sabar dan mereka ingin mengambil laki-laki itu untuk dijadikan budak seks mereka. Akhirnya Lut pun takut tamu-tamunya disiksa, bahkan diambil untuk dijadikan budak seks mereka. Kemudian ketiga para malaikat itu pun berkata kepada Lut bahwa tenang saja wahai Lut, bahwa kami ini adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum Sodom yang ingkar kepada Allah tersebut. Teman-teman tahu apa yang terjadi ketika para malaikat itu memerintahkan Lut untuk membuka pintu rumahnya seluas-luasnya? Maka saat itu pun Lut membuka pintu rumahnya dengan seluas-luasnya. Ketika pintu rumah itu telah terbuka, tiba-tiba cahaya yang keluar dari pintu rumah Lut tersebut menghempaskan kepada penduduk kaum Sodom tersebut, dan mereka tidak bisa melihat ketiga para malaikat itu saking terangnya cahaya para malaikat tersebut.
Mereka pun akhirnya mengusap-usapkan mata mereka dan mereka tidak dapat melihat apapun di rumah Lut tersebut. Dan ternyata mereka menyadari bahwa mereka telah dibutakan oleh ketiga para malaikat tersebut. Melihat kejadian tersebut, terjadilah kegaduhan di sana sini. Mereka satu sama lain saling bertabrakan karena tidak dapat melihat. Akhirnya dari kericuhan yang terjadi tersebut, Nabi Lut alaihissalam pun diperintahkan oleh para malaikat untuk pergi meninggalkan kota tersebut dengan membawa pengikutnya yang beriman kepada Allah, termasuk istri dan kedua anak dari Nabi Lut alaihi wasallam tersebut. Tetapi jangan pernah untuk menoleh ke belakang, pesan dari ketiga para malaikat tersebut. Kemudian Lut pun pergi berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri karena akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam ini keluar rumah ketika lewat dari tengah malam. Ia berlari dan bersama pengikutnya dan dua orang putrinya dan bersama istrinya. Ia tidak menoleh ke kiri dan tidak menoleh ke kanan dan juga tidak menoleh ke belakang karena perintah dari para malaikat tersebut. Dan istri dari Nabi Lut alaihissalam ini yang bernama Walihah tersebut, ia merasa ragu akan suaminya tersebut. Ia berlari perlahan-lahan dan berada pada barisan belakang dari kaum Nabi Lut alaihissalam tersebut. Sehingga ketika Nabi Lut alaihissalam dan kedua putrinya telah melewati batas dari kota Sodom tersebut, namun istrinya masih berada pada batas kota Sodom tersebut, sehingga tiba-tiba terjadilah gempa dan angin yang kencang serta hujan batu yang menghujani kota Sodom tersebut, sehingga terjadinya gempa yang dahsyat tersebut membalikkan kota Sodom tersebut menjadi kota yang hancur dan kota yang penuh dengan azab Allah Subhanahu wa taala, termasuk istri dari Nabi Lut alaihissalam itu yang bernama Wal. Ya, begitulah teman-teman. Istri Nabi Lut alaihi wasallam yang bernama Walihah tersebut akhirnya tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia ikut berlari mengikuti suaminya karena ia telah berkhianat kepada suaminya dan mengatakan pada penduduk Sodom bahwa tamu-tamu tersebut berada di rumahnya. Sebenarnya istri Nabi Lut alaihissalam ini bukan pelaku LGBT ya teman-teman. Ia dilaknat Allah karena ia tidak patuh dan tidak taat kepada perintah Allah dan suaminya tersebut, sehingga Allah mengazabnya bersama penduduk kaum Sodom tersebut. Hingga kini kota Sodom tersebut dikenal dengan Laut Mati dan Danau Lut. Di sana banyak ditemukan sisa-sisa dari bebatuan-bebatuan dari kaum Sodom tersebut. Adapun batu-batu tersebut berbentuk dari mereka yang sedang melakukan maksiat, di mana ada yang melakukan dengan anak kecil, ada di antara mereka sesama jenis ya teman-teman. Nauzubillahu min zalik. Sebagai orang Islam, umat muslim di dunia ini yang taat akan ajaran Allah, kita menolak keras tentang LGBT ini ya teman-teman. Dan semoga teman-teman yang terjumus dalam LGBT ini mendapatkan pelajaran dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ajaran yang sesat dan menyimpang ini ya. Ini adalah kebiasaan buruk karena dapat menyebabkan merugikan diri kita sendiri dari kesehatan, dari fisik dan moral, dan juga merugikan orang lain ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah dia tadi kisah tentang Nabi Lut alaihi wasallam dan kaum Sodom yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengazab kaum Sodom yang telah melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut. Semoga kita semua di dunia ini, khususnya umat Islam, tidak tergolong dari kaum LGBT. Hingga saat ini masih banyak dari keturunan-keturunan kaum Sodom tersebut yang masih melakukan perbuatan-perbuatan hina tersebut. Nauzubillah min zalik. Semoga mereka semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-temanku semuanya, itulah dia sedikit tentang kisah perjalanan Nabi Lut alaihi wasallam dan kaum Sodom. Dan semoga teman-teman yang sudah mendengarkan kisah Nabi Lut alaihi wasallam ini mendapatkan pelajaran dan mendapatkan hikmah dari apa yang telah Kak Ros ceritakan ya teman-teman.
Oke teman-teman, dukung terus konten-konten Kak Ros supaya Kak Rosnya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Tonton terus video Kak Ros, jangan lupa di like, subscribe, and share ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kak Ros ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.